Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Acara ini hasil kerjasama Majelis Dasmen Kota Malang dengan Agropolitan TV. Perkenalkan, nama Ibu Ade Febianti Safitri dari Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Malang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu akan membawakan mata pelajaran seni budaya kelas 8 bab 3, yaitu tari tradisional. Tari tradisional merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tari tradisional bertumpu pada nilai budaya yang ada pada suatu daerah tertentu dan bersifat kedaerahan. Bisa dibilang tari tradisional jika tarian tersebut lahir atau masih bertahan selama 5 tahun berturut-turut dan masih dilestarikan. Itu bisa dikatakan tari tradisional. Ada beberapa contoh tari tradisional. Yang pertama, ada tari Beskalan Putri. Tari Beskalan Putri ini juga merupakan salah satu tarian ritual atau tari upacara yang berkembang di Kota Malang. Biasanya tarian ini dipertunjukkan dalam bentuk tari ritual pada saat diadakan upacara yang berkaitan dengan ritus tanah atau kesuburan tanah. Tata busana tari Beskalan Putri ini memadukan gaya busana penari gambyong dengan penari topeng Malangan. Hal ini ditandai dengan beberapa ciri, yaitu dari hiasan kepala, busana, bawahan, gerakan, dan musik pengiring. Contoh tari yang kedua, ada tari cendrawasih. Tari cendrawasih adalah sebuah tari Bali yang ditampilkan oleh dua penari perempuan dan mengilustrasikan ritual-ritual perkawinan burung cendrawasih. Sebuah tarian yang dikenal sebagai cendrawasih tersebut berasal dari I Gede Manik dan pertama kali ditampilkan di subdistrik Sawan di Kabupaten Buleleng pada tahun 1956. Wilayah tersebut adalah tempat asal dari sejumlah tarian, meliputi Trunajaya, Pirangjaya, dan Palawakya. Yang ketiga, tari Gambyong Parianom. Tari Gambyong Parianom merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini seringkali dipertunjukkan dalam acara-acara besar seperti festival, pameran, atau hari penting lainnya. Tari Gambyong sendiri berasal dari nama seorang penari kondang pada masa itu bernama Mas Ajeng Gambyong. Mas Ajeng Gambyong memiliki suara merdu dan keluasan dalam menari, sehingga memikat banyak orang yang menyaksikannya. Yang keempat, tari Jejer Jaran Dawu. Tari Jejer Jaran Dawu adalah tari tradisional khas Banyuwangi yang biasanya ditujukan untuk memeriahkan pesta
saat musim panen tiba. Tetapi, dalam perkembangannya lebih ditunjukkan untuk tari penyambutan panen. Dan yang terakhir ada tari pendet. Tari pendet sendiri merupakan sebuah pernyataan dari persembahan yang dituangkan dalam bentuk kesenian tari. Menjadi semakin populer karena kesenian ini sangat mudah ditarikan oleh semua orang dan tidak perlu dengan latihan yang intensif. Dulunya, tari pendet merupakan tarian yang bersifat sakral dan hanya dipentaskan di pura pada saat ada ritual keagamaan tertentu. Tarian ini dibawakan oleh beberapa orang remaja putri yang dalam menarikannya membawa mangkuk dari perak di mana di dalamnya diisi dengan bunga. Mangkuk ini biasanya kita sebut dengan bokor. Jangan kemana-mana, tetap berada di acara Ada Kelas di ATV. Kita kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Nah, dari beberapa contoh tari tersebut, ada beberapa keunikan atau khas gerak tari. Untuk itu, pada materi kali ini, tujuan pembelajaran yang harus siswa atau peserta didik perhatikan adalah peserta didik mampu memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari dan mampu memperagakan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan tari. Tari tradisional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memahami keunikan gerak tari tradisional, dan yang kedua, peragaan tari tradisional beserta unsur pendukungnya. Gerak tari tradisional. Gerakan tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu yang tertentu. Fungsi gerak dalam tari adalah sebagai media untuk mengomunikasikan maksud tertentu dari koreografer. Teknik dan proses gerak tari tradisional. Dasar untuk mengeksplorasi keanekaragaman gerak yang dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Teknik gerak dasar tari. Di dalam gerak dasar tari ada beberapa. Yang pertama
ragam gerak kepala, yang kedua ragam gerak badan, yang ketiga ragam gerak tangan, dan yang terakhir ada ragam gerak kaki. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, ragam gerak kepala. Di dalam ragam gerak kepala juga ibu bagi beberapa poin. Poin yang pertama, cadet. Cadet yaitu gerakan kepala seolah-olah menarik dagu. Kita lihat contoh video berikut ini. Poin kedua yaitu geduk. Geduk yaitu kepala tegak digerakkan ke samping, ke kanan, dan ke kiri. Kita lihat video berikut ini. Yang ketiga, geduk angka 8, yaitu gerak kepala dengan memfokuskan putaran dagu seolah menulis angka 8 dengan diakhiri gerak head on. Kita saksikan video berikut ini. Poin yang keempat, gilet. Gilet merupakan gerak kepala membuat lengkungan ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kita lihat contoh video berikut ini. Selanjutnya poin kelima, godek cangerut, yaitu gerak gilet diakhiri gerak cadet. Kita lihat contoh berikut ini. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu galiur. Galiur merupakan gerak halus kepala yang dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher, kembali ke arah tengah, diakhiri dengan cadet. Kita saksikan contoh video berikut ini. Selanjutnya ragam gerak badan. Di dalam ragam gerak badan dibagi menjadi 4. Yang pertama hoyok, yang kedua engket, yang ketiga oklak, dan yang keempat entrak. Kita akan bahas satu persatu. Coba kita perhatikan. Poin pertama, hoyok. Hoyok merupakan gerakan badan dicondongkan ke samping, ke kanan, atau ke kiri. Kita lihat contoh berikut ini. Yang kedua, engket. Engket merupakan gerakan badan dicondongkan ke kiri atau ke kanan dengan sikap tangan lurus ke samping. Kita lihat foto berikut ini. Yang ketiga, oklak. Oklak merupakan menggerakkan pundak ke depan dan ke belakang. Kita saksikan contoh video berikut ini. Dan yang terakhir adalah entrak. Entrak merupakan menghentakkan badan ke bawah berkali-kali seolah badan mengepir. Mengepir atau badan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Seperti contoh video berikut ini.
Ragam gerak tangan. Di dalam ragam gerak tangan, kita bagi menjadi 7. Yang pertama, nyekiting. Nyekiting merupakan posisi tangan dengan ibu jari menempel pada jari tengah dan membentuk bulatan. Sedang jari yang lain ditekuk atau menekuk ke bawah, seperti foto berikut ini. Yang kedua, ngerayung. Ngerayung merupakan bentuk gerak tangan dengan posisi ibu jari menempel pada telapak tangan dan keempat jari berdiri dengan posisi jari-jari merapat. Kita lihat foto berikut ini. Yang ketiga, nyempurit. Nyempurit merupakan posisi jari-jari tangan hampir sama dengan nyekiting. Hanya saja posisi ibu jari menempel pada sisi jari tengah, sedang jari yang lainnya posisi ditekuk atau melengkung ke bawah. Kita saksikan foto berikut ini. Yang keempat, ukel. Ukel merupakan gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan berlawanan arah jarum jam dengan posisi tangan nyiting. Kita lihat video berikut ini. Yang kelima, kebyok. Kebyok merupakan gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan ke pergelangan tangan dengan menggunakan selendang sehingga selendang menyangkut di pergelangan tangan. Kita lihat video berikut ini. Yang keenam, kebyak. Kebyak merupakan gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan atau dibuang sehingga selendang lepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan. Gerakan kebyak dilakukan setelah kebyok. Jadi, gerakan kebyok dan kebyak ini selalu beriringan. Jika kalian bingung, kita lihat video berikut ini. Yang terakhir, boyo mangap. Boyo mangap merupakan posisi tangan sama seperti ngerayung, tetapi ibu jari tidak menempel pada telapak tangan. Ibu jari membuka lurus ke depan, seperti foto berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap berada di acara Ada Kelas di ATV.
Kita kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Yang terakhir, ragam gerak kaki. Di dalam ragam gerak kaki, ibu membagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, ngeroda. Yang kedua, mendak. Yang ketiga, tanjak kanan. Yang keempat, jengkeng. Yang kelima, serisik atau terisik. Yang keenam, jinjit. Yang ketujuh, trecet. Yang kedelapan, cancer. Yang kesembilan, gebek. Dan yang terakhir, gejuk. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ngeroda. Ngeroda merupakan bentuk dasar gerakan kaki di mana posisi telapak kaki saling merapat, bagian tumit sedang bagian depan membuka 45 derajat menghadap sudut. Kita lihat foto berikut ini. Yang kedua, mendak. Mendak merupakan posisi lutut kaki ditekuk atau merendah. Kita lihat foto berikut ini. Yang ketiga, tanjak kanan. Tanjak kanan merupakan posisi kaki di mana letak telapak kaki kanan agak di depan telapak kaki kiri dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Kita lihat foto berikut ini. Yang keempat, jengkeng. Jengkeng merupakan posisi duduk di atas kaki. Kita lihat foto berikut ini. Yang kelima, serisik atau terisik, yaitu posisi atau gerakan lari-lari kecil dengan posisi kaki jinjit dan mendak atau lutut ditekuk. Kita lihat video berikut ini. Yang keenam, jinjit. Jinjit berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki bagian depan. Kita lihat foto berikut ini. Yang ketujuh, trecet. Trecet merupakan gerakan seperti lari di tempat dengan posisi kaki membuka dan jinjit. Kita lihat video berikut ini. Yang kedelapan, cancer. Cancer merupakan gerakan kaki dengan berpindah posisi menggeserkan telapak kaki secara bersamaan. Kita lihat video berikut ini. Yang kesembilan, gebek. Gebek merupakan menghentakkan telapak kaki bagian depan. Kita lihat video berikut ini. Dan yang terakhir, gejuk. Gejuk sendiri merupakan menghentakkan kaki bagian telapak kaki ke belakang kaki yang menjadi tumpuan. Kita lihat video berikut ini.
Selanjutnya, unsur pendukung tari. Di dalam unsur pendukung tari ada beberapa poin. Yang pertama, iringan. Yang kedua, tata rias. Yang ketiga, tata busana. Yang keempat, panggung. Dan yang terakhir, tata lampu. Yang pertama, kita akan membahas iringan. Jenis iringan ada dua, yaitu iringan hidup atau iringan langsung, dan yang kedua, iringan rekaman. Iringan hidup memberikan gairah dan suasana yang hidup kepada sebuah pergelaran tari karena bisa ada koordinasi pada waktu latihan antara penari dan pengiring tari. Sedangkan iringan rekaman bisa menjadi iringan pergerakan tari sebab lebih murah dan praktis. Tetapi memiliki kelemahan. Kelemahan iringan rekaman yaitu kurang memberikan suasana yang hidup. Tari dan musik kadang kurang saling mengisi. Iringan rekaman tidak bisa diubah, maka gerakan tari harus menyesuaikan. Di dalam tata rias busana terdiri dari peralatan tata rias, bahan untuk rias tari beserta fungsi masing-masing. Pengetahuan tentang peralatan serta kosmetika sangat membantu untuk menciptakan suatu rias wajah yang baik. Sebaiknya kenali satu persatu kosmetika rias wajah secara cermat. Ibu akan memberikan contoh dari peralatan tata rias. Yang pertama ada eyeshadow beserta sikat, kuas, dan spons. Yang kedua blush on. Dan yang keempat, power brush. Selanjutnya ada lipstick. Selanjutnya ada contour. Selanjutnya ada pensil alis. Selanjutnya ada shimmer. Dan lain sebagainya. Ibu akan memberikan contoh tata rias pada tari Bali. Di dalam tata rias tari Bali memiliki 3 unsur warna yang harus ada. Yang pertama warna merah, yang kedua warna biru, dan yang ketiga warna kuning. Jadi di dalam tata rias tari Bali harus memiliki 3 unsur warna tersebut. Dalam masing-masing warna memiliki pengertian tersendiri. Yang kedua, Ibu akan memberi contoh tata rias tari remo. Karakter tari remo itu kan seperti laki-laki, jadi tata riasnya harus mendukung seolah-olah menjadi seorang laki-laki, meskipun penari itu adalah perempuan. Yang ketiga, tata busana. Kostum atau busana tari harus betul-betul serasi atau harmonis dan cocok dipakai sehingga tidak mengganggu gerak tarinya. Tata busana tidak perlu kelihatan gemerlap, tetapi harus memberikan keleluasaan pada gerakan, membantu keindahan dan ekspresi gerak. Busana dan kelengkapannya sangat membantu dan memperjelas karakter dari tarian. Penonton bisa menebak tari apa yang dipentaskan melalui busana yang dipakai. Tata busana tari bukan sekedar berguna sebagai penutup tubuh penari, tetapi sebagai pendukung desain keruangan yang melekat pada tubuh penari. Kostum tari mengandung elemen-elemen wujud, garis, warna, kualitas, tekstur, dan dekorasi. Selanjutnya, panggung. Panggung atau staging tumbuh dan berkembang seiring semakin berkembangnya tontonan dan kemajuan zaman. Di sini panggung ada beberapa macam. Yang pertama, panggung arena. Panggung arena merupakan menempatkan penonton untuk mengelilingi panggung dan jarak panggung ke penonton sangat dekat.
Yang kedua, panggung proscenium, yaitu di atas panggung akan dibuat sebuah tiang atau pembatas seperti bingkai foto. Biasanya pada panggung ini akan ada penutup tirai. Yang ketiga, panggung tapal kuda, yaitu panggung berbentuk cengkung di mana panggungnya ada di depan cengkungan atau di tengah cengkungan. Hal ini dilakukan agar suara yang berasal dari panggung dapat terdengar dan jelas kepada penonton. Jenis panggung yang terakhir yaitu panggung terbuka, yaitu panggung yang bersifat terbuka. Unsur pendukung tari yang terakhir yaitu tata lampu. Tata lampu merupakan kelengkapan pentas yang tidak diperhatikan adalah tata lampu. Sebab pementasan dapat dilakukan di bawah cahaya matahari di bulan purnama dengan penerangan lampu-lampu minyak atau lampu petromax. Di keraton pada zaman dahulu, pertunjukan tari dilakukan di bawah penerangan lampu-lampu kristal yang indah. Penggunaan tata lampu seharusnya membantu pementasan, bukan sebaliknya. Sebuah adegan bagus sebagai klimaks akan sia-sia tanpa penerangan yang memadai. Warna-warna lampu yang digunakan secara serampangan justru dapat merugikan penonton. Tata lampu di dalam pergelaran tari, di samping untuk menerangi serta menyinari, juga dipakai untuk membentuk suasana yang diperlukan dalam adegan-adegan yang ditampilkan. Seorang penata lampu harus peka terhadap efek yang ditimbulkan akibat pengaturan lampunya. Jenis-jenis lampu yang digunakan dalam pertunjukan tari dapat digolongkan menjadi lampu tradisional dan lampu modern. Lampu tradisional memiliki arti sebagai semua lampu yang memiliki sumber cahaya yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pertunjukan atau pergelaran seni. Sedangkan lampu ini memiliki bentuk yang sederhana dan dibuat secara turun-temurun dan merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Sebagai contoh bentuk lampu yang dapat digunakan mulai dari api unggun, blencong, obor dari bambu, oncor dari kaleng bekas, dari botol-botol bekas, lampu teplok, lampu gantung, sampai dengan lampu petromax. Sedangkan lampu modern adalah lampu yang dihasilkan oleh manusia melalui pengembangan iptek dengan menggunakan listrik sebagai bahan dasar utamanya. Dengan kemajuan iptek dan berkembangnya seni pertunjukan, maka kedua belah pihak saling membutuhkan, sehingga instrumen lighting di zaman sekarang telah canggih dan siap mendukung segala macam kebutuhan pertunjukan. Di sini ada beberapa macam bentuk lighting modern. Yang pertama, lampu khusus atau spotlight digunakan untuk menyinari objek secara khusus. Yang kedua, follow spotlight, lampu sentral yang berfungsi mengikuti objek. Yang ketiga, strip light, yaitu lampu berderet dan bermacam-macam warna. Dan yang terakhir, general light, sebagai penerangan keseluruhan arena pentas. Fungsi tata lampu. Materi pertunjukan seni tari merupakan proyeksi dari hidup dan kehidupan manusia. Tidak lepas pula dari masalah pencahayaan. Pada pertunjukan tari, pencahayaan atau lampu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama,
menerangi dan menyinari pentas. Lampu digunakan sekedar untuk memberi terang, melenyapkan gelap. Penerangan ini bersifat penerangan umum yang dapat menerangi seluruh bagian pentas dengan rata. Yang kedua, tata lampu bertujuan untuk menyinari daerah permainan atau suatu objek tertentu sehingga dapat menimbulkan efek dramatik. Yang ketiga, tata lampu memperkuat adegan serta suasana tarian. Adapun jenis dan warna lampu yang dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan pengadegan atau penyajian gerak tarinya. Dalam lighting ada beberapa warna yang memiliki arti tersendiri. Yang pertama, warna merah. Warna merah memiliki arti power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresi, atau bahaya. Warna merah kadang berubah arti jika dikombinasikan dengan warna lain. Merah dikombinasikan dengan hijau, maka akan menjadi simbol Natal. Merah jika dikombinasikan dengan warna putih akan mempunyai arti bahagia di budaya Oriental. Yang kedua, warna biru. Biru memiliki kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, dan keteraturan. Banyak digunakan sebagai warna pada logo bank di Amerika Serikat untuk memberikan kesan kepercayaan. Warna selanjutnya hijau. Hijau memiliki sifat alami, sehat, keberuntungan, dan pembaharuan. Warna hijau tidak terlalu sukses untuk ukuran global. Di Cina dan Perancis, kemasan dengan warna hijau tidak begitu mendapat sambutan. Tetapi di Timur Tengah, warna hijau sangat disukai. Warna selanjutnya kuning. Kuning memiliki sifat optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran, dan mengejut. Kuning adalah warna keramat dalam agama Hindu. Warna selanjutnya ungu atau jingga, memiliki sifat spiritual, misteri, kebangsawaan. Warna selanjutnya ungu atau jingga. Warna ini memiliki sifat spiritual, misteri, kebangsawanan, transformasi, kekasaran, dan keangkuhan. Warna ungu sangat jarang ditemui di alam. Warna berikutnya oranye atau orange. Warna ini memiliki energi, keseimbangan, dan kehangatan. Warna ini menekankan sebuah produk yang tidak mahal. Warna selanjutnya coklat. Coklat memiliki arti tanah atau bumi, reliability, comfort, dan daya tahan. Kemasan makanan di Amerika sering memakai warna coklat dan sangat sukses. Tetapi di Kolombia, warna coklat untuk kemasan kurang begitu membawa hasil. Warna selanjutnya abu-abu. Warna ini memiliki kesan intelek. Warna selanjutnya abu-abu. Warna ini memiliki kesan intelek. Warna selanjutnya abu-abu. Warna ini memiliki kesan intelek, masa depan, kesederhanaan, dan kesedihan. Warna yang selanjutnya adalah putih. Putih ini memiliki kesan kesucian, kebersihan, ketepatan, ketidakbersalaan, steril, dan kematian. Dan warna yang terakhir
hitam. Warna ini memiliki power, seksualitas, kecanggihan, kematian, misteri, kekuatan atau ketakutan, kesedihan, dan keanggungan. Jangan kemana-mana, tetap berada di acara Ada Kelas di ATV. Kita kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan kalian ya tentang tari tradisional. Dengan itu kita dapat meningkatkan imun tubuh kita dan kita terhindar dari virus COVID-19. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa kafaratul majelis. Kita mulai ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jangan lupa tetap saksikan dalam acara yang sama dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam acara Ada Kelas di ATV. Salam budaya.